Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Jamaluddin SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Amalia Anggraini dengan NIM 520-334-3005 dan rekan saya Jessica Wati Rumapea dengan NIM 520-334-3017 kelas Tata Busana C, Prodi Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan proyek kami mengenai hubungan pemahaman materi tentang nilai Pancasila dengan perubahan sikap nasionalisme siswa SMP. Guru merupakan seorang yang bertanggung jawab mencerdaskan siswa-siswanya. Pribadi siswa yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap siswa. Tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan siswa-siswanya menjadi sampah masyarakat. Untuk itulah, guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina siswa agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setelah penelitian melihat sekilas pada siswa SMP Negeri 1, melalui ini adanya kecenderungan sikap siswa menolak dan kurang menghargai saat guru menjelaskan pelajaran di kelas. Dilihat dari beberapa tingkat sikap seperti menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Hal ini diduga dengan adanya pengaruh etika moral ataupun kepribadian guru pada saat mengajar di kelas. Faktor dari siswa dan sekolah juga dapat menyebabkan sikap siswa cenderung menolak. Permasalahan yang terjadi pada siswa SMP Negeri 1 Belalau ini yaitu yang pertama, indikator memahami konsep materi Pancasila berdasarkan pengelolaan hasil penelitian diketahui bahwa 4 responden dari 26 responden atau sebesar 15% tidak paham dengan konsep materi Pancasila karena siswa belum mampu sepenuhnya memahami materi yang telah dijelaskan saat guru menjelaskan di depan kelas. 14 responden atau 54 menunjukkan kategori kurang paham dalam memahami konsep materi Pancasila dan 8 responden atau 31% menunjukkan kategori paham dengan konsep materi Pancasila karena siswa telah mampu memahami materi perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, yaitu indikator memahami nilai-nilai Pancasila berdasarkan pengelolaan hasil penelitian diketahui bahwa 5 responden dari 26 responden atau sebesar 19% tidak paham dengan materi nilai-nilai Pancasila karena siswa belum mampu sepenuhnya memahami materi tentang nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan saat proses pembelajaran. 13 responden atau 50% menunjukkan kategori kurang paham dalam memahami materi nilai-nilai Pancasila karena pada saat pembelajaran di kelas, siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang materi yang telah dijelaskan. Namun, banyak siswa yang tidak mau bertanya. Dan 8 responden atau 31% menunjukkan kategori paham dengan nilai-nilai Pancasila karena siswa telah mampu memahami materi perilaku sesuai dengan nilai Pancasila yang telah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, yaitu ada indikator kognisi, yaitu tingkat pemahaman. Berdasarkan pengelolaan hasil penelitian diketahui bahwa 4 responden dari 26 responden atau sebesar 15% diketahui bahwa mereka memiliki tingkat pengetahuan yang tidak baik mengenai perubahan sikap nasionalisme siswa. 12 responden dari 26 responden atau sebesar 46% diketahui bahwa mereka memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik mengenai perubahan sikap nasionalisme siswa. Dan 10 responden dari 26 responden atau sebesar 39% diketahui bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai perubahan sikap nasionalisme siswa. Para responden tergolong remaja ini telah mengetahui materi
tentang materi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu indikator afeksi atau perasaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 4 responden dari 26 responden atau sekitar 15% menyatakan tidak setuju terhadap perubahan sikap nasionalisme. 7 responden dari 26 responden, sekitaran 27%, menunjukkan responden kurang setuju mengenai perubahan sikap nasionalisme siswa. 15% dari 26% atau sekitar 58% menyatakan bahwa menyetujui perubahan sikap nasionalisme siswa. Seharusnya guru memberikan motivasi kepada siswa agar tidak sulit dalam menerima pembelajaran yang dijelaskan oleh guru dan dapat menghargai sesama teman saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kelima atau yang terakhir yaitu indikator konasi, yaitu kecenderungan bertindak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 5 responden dari 26 responden atau sekitar 19% cenderung untuk tidak menyetujui perubahan sikap nasionalisme. 7 responden dari 26 responden atau sekitar 27% menunjukkan responden kurang setuju mengenai sikap siswa yang tidak menghargai sesama teman saat berdiskusi. 14 responden dari 26 responden atau sekitar 54% menyatakan bahwa mereka menyetujui perubahan sikap nasionalisme pada siswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya yaitu hubungan pemahaman materi tentang nilai Pancasila dengan perubahan sikap nasionalisme siswa di SMP Negeri 1 Belalau berada pada kategori keeratan rendah antara hubungan pemahaman materi tentang nilai Pancasila dengan perubahan sikap nasionalisme siswa. Hal ini dapat dilihat dari perolehan analisis data pembagian antara nilai 812,0 Cmax dibagi dengan 3 diperoleh nilai 0,27. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa sikap siswa yang belum dapat menunjukkan sikap nasionalisme terhadap guru maupun sesama, hal ini disebabkan faktor-faktor dari luar seperti faktor lingkungan, faktor dari keluarga yang tidak memperhatikan sikap anaknya, dan faktor teman bermain yang dalam menjerumuskan anak ke hal-hal yang kurang mencerminkan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi siswa sangat penting untuk disampaikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika pendidik berbalik atau guru memberikan materi pembelajaran, gunakan metode pembelajaran yang berbeda untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat bagi kita semua.